Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erma Sarani dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membudaknya jumlah pasien terpapar COVID-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Rumah sakit dan para medis yang menangani merasa kewalahan sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Sulitnya alat pelindung diri APD bagi para medis menjadi penyebab pasien berjatuhan, termasuk dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar COVID-19 sehingga akhirnya meninggal. Penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain karena cara ini adalah yang paling efektif. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya, karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali bidang pendidikan, ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah. Berikut beberapa video yang menjelaskan tentang pengaruh corona terhadap dunia pendidikan. Mereka adalah Ciara dan Hani, siswa kelas 7 yang sedang menjalani home learning atau belajar di rumah selama kebijakan penutupan sekolah berlangsung. Selama home learning, Ciara dan Hani akan menggunakan aplikasi Google Classroom yang harus diunduh dari ponsel pintar dan harus terkoneksi jaringan internet. Melalui aplikasi ini, mereka dapat mengakses berbagai materi mata pelajaran yang sudah disiapkan pihak sekolah, mulai dari materi harian hingga soal-soal. Dalam satu hari, setidaknya ada 3 mata pelajaran yang harus diikuti. Ya, paling dikasih tahu suruh ngerjain bagian apa gitu. Terus nanti dikerjain, nanti dikirim ke gurunya. Kediaman Ciara dan Hani berdekatan bagi mereka menjalani home learning secara bersamaan menjadi lebih interaktif. Adapun menurut Hani, belajar secara daring di rumah merupakan sesuatu yang baru, namun baginya belajar di kelas lebih seru dan menyenangkan. Lebih enak di sekolah sih, soalnya kalau di rumah tuh kayak lebih ribet gitu sebenarnya. Ribet kayak harus pakai aplikasi, terus kalau sinyal jelek tuh loadingnya lama. Selama home learning berjalan, pihak sekolah pun mengajak orang tua untuk terus berperan aktif dalam mengawasi jadwal dan kegiatan selama jam belajar berlangsung. Pagi itu kan dari jam 5 itu gurunya udah reminder, ini nanti kita mau classroom ya, mau ujian jam 7, anak-anak sudah harus online semuanya. Hingga saat ini koneksi bukan menjadi kendala berarti. Salah satu kepala sekolah di Tangerang Selatan, Zakaria Muslim mengungkapkan justru kedisiplinan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Harusnya kayak tadi mulainya jam 8, masih ada siswa yang jam 8.15 baru dia ikut gabung misalkan di classroom-nya itu. Begitu. Cuman itu saja sih. Muslim menambahkan, efektivitas belajar baik secara langsung maupun online memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Namun, setidaknya home learning mampu meningkatkan literasi teknologi semua pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga siswa. Vina Nabilah, Edwin Arman, Tangerang Selatan, Banten. Ya, memindahkan banyak aktivitas yang jadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah alias bekerja dan belajar dari rumah diyakini efektif untuk menekan sebaran virus COVID-19 atau corona. Ya, ekonom melihat aksi ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menyelamatkan Indonesia dari kerugian yang lebih besar. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pemerintah tak habis-habis menyosialisasikan 3 prinsip ini saat pandemi COVID-19 alias Corona merebak. Contoh bekerja tanpa bertemu langsung dilakukan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pelaksanaan rapat melalui video telekonferensi oleh Presiden dilakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat dapat dan mampu menyelesaikan pekerjaan melalui video telekonferensi. Presiden sendiri menyampaikan akan kita harus berusaha mengurangi menjaga jarak dan juga bekerja dari rumah, belajar dari rumah, yaitu salah satu cara Presiden bekerja dari Bogor, dari Istana Bogor untuk berkoordinasi dengan menteri-menteri. Jadi bagaimanapun, walaupun melalui video conference juga tetap tugas-tugas sekarang tetap dijalankan. People and Culture di Nudflux adalah salah satu perusahaan yang menerapkan work from home. Semua berjalan dengan efektif. Selain mengurangi penyebaran virus, work from home juga memangkas waktu. Toolsnya apa aja yang digunakan, kemudian kalau misalnya menghadapi problem atau isu chain of komendonya kayak seperti apa, dan itu udah kita siapin dan akhirnya hari ini berjalan. Kalau dilihat dari karyawannya sendiri untuk WFH ini sangat terasa efektif. Dimulai dari tadi pagi aku ada meeting paling pagi tadi jam 9:30 dan ngerasanya kok lebih efisien ya, yang harusnya meeting 2 jam jadinya sejam tuh udah selesai dengan pembahasan yang cukup berkualitas gitu. Jadi aku rasa ini sangat efektif sih. Dari sisi ekonomi, kebijakan bekerja dari rumah memang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tetapi ini adalah cara paling efektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, tapi kalau seandainya tidak dilakukan langkah yang tegas dan juga segera, ini dampaknya bisa jauh lebih besar, gitu ya. Jadi itu dampaknya bisa sampai kepada pertumbuhan ekonomi bisa turun sangat-sangat signifikan, gitu ya. Nah, kalau saat sekarang kan banyak yang berpendapat bahwa kalau Tiongkok bisa turun sampai 1%, dampaknya ke kita bisa sampai 2 bahkan 3%, 0,2 sampai 0,3%. Kembali ke soal bekerja dan belajar dari rumah, pemerintah harus bisa memastikan bandwidth alias lebar pita transfer data dalam rangka layanan internet pada masyarakat harus memadai. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Video tadi menjelaskan sedikit tentang efektif atau tidaknya belajar di rumah selama pandemi corona. Pemerintah menetapkan belajar jarak jauh atau belajar di rumah selama masa pandemi corona atau COVID-19. Mungkin sebagian anak sangat menyenangkan belajar di rumah karena mereka bisa meminta bantuan terhadap orang tua atau kakaknya apabila mereka tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Tetapi, sebagian anak lainnya beranggapan belajar di sekolah lebih menyenangkan daripada di rumah karena kalau sinyal terganggu, maka kegiatan belajar mereka pun terganggu. Dan juga banyaknya aktivitas yang ada di rumah membuat konsentrasi mereka terganggu. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Dalam masa pembatasan sosial, tatap muka antara guru dan muridnya terpaksa dilakukan melalui teknologi berbasis jaringan internet. Seperti siswa Sekolah Dasar Negeri 1 di Cibadak, Lebak, Banten. Masing-masing siswa mendapatkan tugas dari guru melalui grup percakapan di media sosial. Tugas-tugas siswa diterima oleh orang tua setiap hari, sehingga orang tua sekaligus mengawasi proses belajar anaknya. Namun tidak semua anak bisa mendapatkan materi belajar secara daring.
Bagi beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, materi akan diberikan secara langsung. Hasilnya akan diberikan kembali saat masuk sekolah. Secara dilihat dari lingkungan, anak itu kan tidak semuanya punya HP orang tuanya. Jadi pertama ada yang ikut daring, jadi pembelajaran secara online itu untuk orang tua yang punya HP. Kemudian ada pembelajaran yang diberi tugas langsung. Nanti tagihannya kami minta ketika masuk sekolah. Keterbatasan fasilitas juga dirasakan belasan siswa di Wonogiri, Jawa Tengah. Sulitnya mengakses internet membuat mereka berbondong-bondong menumpang jaringan Wi-Fi di rumah relawan. Sugianto, pemilik rumah sekaligus relawan, menyediakan jaringan internet di tempat tinggalnya untuk membantu kelancaran belajar siswa. Berawal dari 1-2 orang siswa, kini ada belasan orang siswa berbagai tingkat, dari sekolah dasar hingga menengah atas. Sebelum masuk belajar, mereka harus mencuci tangan dahulu dan memakai masker di dalam. Bahkan, Sugianto menyediakan masker bagi siswa yang tidak punya. Jadi ini bermula karena rumah saya yang mempunyai wifi, sehingga ketika anak itu sedang melaksanakan ujian sekolah, yang notabene bahwa ujian sekolah itu dilaksanakan secara online, itu ada 2-3 anak yang datang ke sini untuk mengerjakan ujian sekolah tersebut. Karena mereka di rumah itu kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Situasi di Lebak, Banten dan Wonogiri, Jawa Tengah hanyalah 2 contoh dari sekian banyak daerah yang masih terkendala fasilitas belajar jarak jauh. Namun selama masalah tersebut masih bisa diatasi, semangat belajar tidak boleh pupus. Bersama-sama kita hadapi situasi di tengah pandemi sekaligus berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Tim Liputan Kompas TV. Pembelajaran secara daring diimplementasikan dengan berbagai cara oleh pendidik di tengah diliburkannya sekolah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Namun implementasi itu dinilai belum maksimal dan masih ada kendala yang dihadapi di kalangan pendidik maupun peserta didik. Akses internet menjadi modal penting dalam sistem pembelajaran daring ini. Dan tidak semua siswa dapat mengikuti kegiatan belajar ini dikarenakan terkendala dengan sarana dan prasarana yang belum mereka miliki serta perlu adanya sosialisasi agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan maksimal. Selama wabah virus corona, kami tidak bisa belajar secara tatap muka seperti biasa sehingga mengharuskan kami untuk belajar di rumah. Secara online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan e-learning. Tentunya kami sebagai siswa mengalami kendala dalam belajar seperti materi-materi yang sulit dimengerti, sehingga tidak bisa bertanya seperti belajar di kelas biasanya. Dan gangguan jaringan di saat belajar, serta keterbatasan paket internet yang kami miliki. Namun itu semua tidak menyurutkan kami untuk tetap belajar. Perlu kita ketahui semakin maraknya kasus COVID-19 di Indonesia membawa pengaruh buruk bagi keseluruhannya, terkhususnya di dunia pendidikan. MTs Negeri 1 Kerinci pun kurang lebih sudah hampir 1 minggu yang lalu menerapkan sistem work from home, di mana proses belajar mengajar di rumah via online. Aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti e-learning, Zoom, WhatsApp Group, dan Messenger. Aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu meskipun masih banyak sekali kelemahan di dalamnya. Pertama, hal yang paling sering kita jumpai ketika proses belajar mengajar via online yaitu sangat minimnya akses internet dan sinyal. Di mana yang kita ketahui, sinyal merupakan salah satu faktor pendukung suksesnya proses belajar mengajar via online. Yang kedua yaitu kurang minatnya peserta didik dalam mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis belajar online. Maka dari itu, sangat perlu sosialisasi demi terciptanya efektivitas belajar mengajar via online. Mari sama-sama kita mendukung program pemerintah agar terciptanya kembali proses belajar mengajar seperti biasa dengan tetap berada di rumah, mencuci tangan, dan jaga kebersihan. Video tadi menjelaskan
tentang kendala dalam belajar di rumah selama masa pandemi corona. Pemerintah menetapkan belajar di rumah selama masa pandemi corona melalui via online. Namun, banyak siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tersebut karena memiliki beberapa kendala. Contohnya, 1. Siswa tidak memiliki handphone. Oleh karena itu, mungkin beberapa guru memberikan tugas secara langsung dan dikumpulkan saat masuk sekolah untuk membantu bagi para siswa yang tidak memiliki handphone. 2. Gangguan jaringan akses internet. Seperti yang kita ketahui, akses internet merupakan salah satu faktor pendukung dalam suksesnya belajar melalui via online. Apabila gangguan sinyal terganggu, maka kegiatan belajar pun terganggu dan itu sangat merepotkan bagi siswa yang sedang belajar tersebut. Belajar di rumah. A. Gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Orang tua diharapkan mengenal dan memahami gaya belajar anak, sehingga memudahkan dalam mendampinginya belajar. 1. Visual. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Segala hal yang menarik secara visual akan menjadi fokus dan mudah dipahami. Gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan berwarna. Gunakan peta pikiran atau mind mapping. Materi belajar yang disajikan dalam bentuk komik cerita. Lakukan penataan ruang belajar yang nyaman menggunakan dekoratif hasil karya anak. Belajar melalui film yang berhubungan dengan informasi yang harus anak pelajari. 2. Auditori. Anak dengan gaya belajar auditori biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Kiat bagi orang tua, gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Belajar dengan teknik bercerita. Gunakan alat perekam untuk membantu anak mempelajari suatu informasi. 3. Kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas. Kiat bagi orang tua, gunakan alat peraga. Aplikasi pengetahuan dengan cara praktik langsung. Anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru lebih mudah untuk diingat. Menyiapkan lingkungan belajar anak. Anak-anak belajar dari lingkungannya mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan belajar di rumah. Hal yang perlu dilakukan. Mengajarkan anak kemandirian. Mengajarkan anak tata krama, mendampingi anak belajar. Lingkungan belajar di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang dikenal anak setelah rumah. Hal yang perlu dilakukan, menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, mengenali program sekolah, silaturahmi dengan guru, dan terlibat pada kegiatan wali murid berkaitan dengan program sekolah. Baiklah ayah dan bunda, inilah seri pendidikan orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Sampai jumpa pada seri pendidikan orang tua lainnya. Mohon para ayah dan bunda bisa menjadi sahabat anak, sahabat putra-putri tercinta. Kita sekarang mengambil alih atau memerankan sebagai guru, tapi guru zaman now sudah banyak berubah. Guru zaman now bisa menciptakan suasana belajar yang ramah anak di sekolah. Maka mohon jangan sampai pada saat putra-putri tercinta belajar di dalam keluarga, mereka menjadi lebih stres, menjadi lebih mudah uring-uringan, marah-marah, karena kadang-kadang ayah dan bunda kurang sabar. Untuk menghadapi anak-anak tetap harus sediakan kekuatan sabar yang sangat melimpah dan kreativitas. Mengajar mungkin tadi artis bisa nyanyi, ya dongeng. Tadi menjelaskan tentang peran orang tua dalam menemani anaknya belajar di rumah selama masa COVID-19. Menurut psikolog Indonesia yaitu Seto Mulyadi, orang tua harus lebih bersabar dan kreatif dalam menemani anaknya belajar di rumah selama masa pandemi corona atau COVID-19. Orang tua harus bisa membangun suasana yang ceria bagi anaknya agar anaknya tidak merasa bosan selama belajar di rumah dan kegiatan belajar mereka pun berjalan dengan sukses.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.